Buat kalian nih yang udah nonton Squid Game, pasti gak bisa lupa sama salah satu adegan yang paling menegangkan di episode 3 season 1. Peserta masuk ke arena dengan muka yang tegang, nafas yang ngos-ngosan, karena mereka tuh gak tahu bakal dikasih tantangan apa. Tiba-tiba mereka disuruh milih bentuk lingkaran, segitiga, bintang, dan yang paling ngeselin itu payung. Kelihatannya sih mudah ya, tinggal pilih bentuk. Tunggu dulu. Begitu misinya diumumin, mereka harus ngebebasin bentuk itu dari permen tipis yang bernama dalgona cuma pakai jarum loh. Ini sih bukan cuma ngerjain permen, tapi lebih ke ngerjain nasib. Satu adegan, satu permen jadul. Dan tiba-tiba seluruh dunia penasaran. Kayak apa sih dalgona itu? Gimana cara bikinnya? Dan gimana sih cara belinya? Nah, jadi Sobis, ini bukan cuma soal satu adegan yang menegangkan, tapi ini tentang sebuah permen tradisional yang nyaris banget dilupain tapi bisa hidup lagi. Yuk kita bahas! Permen dalgona atau yang dikenal juga sebagai popki merupakan jajanan khas Korea Selatan yang dibuat dari campuran gula dan baking soda. Permen ini tuh dikenal karena bentuknya yang unik, berbentuk datar, warnanya yang karamel kemasan, dan memiliki pola yang lucu seperti bintang, payung, atau lingkaran. Zaman dulu, dalgona dijual oleh pedagang keliling di depan sekolah-sekolah. Anak-anak akan menerima tantangan untuk memisahkan bentuk cetakan tanpa mematahkan permen tersebut. Dan kalau berhasil, mereka akan mendapatkan satu permen gratis sebagai hadiah. Ledakan dalgona tidak hanya menjadi fenomena budaya aja loh, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap sektor ekonomi, khususnya para pelaku usaha kecil. Permintaan yang tinggi dari luar negeri melahirkan produk baru berupa dalgona DIY kit yang dipasarkan secara online melalui platform global. Harga satu paket kit tersebut dijual antara 22 hingga 36 dolar, yang jauh lebih mahal dibandingkan harga asli di Korea yang setara dengan 5.000 sampai 10.000 won atau setara dengan 60 sampai 120.000 rupiah. Beberapa produk kit ini bahkan berhasil masuk ke dalam daftar makanan ringan terlaris di marketplace internasional. Nah, yang menariknya, permen serupa dalgona juga ada banyak loh di negara lain dengan nama dan tradisi yang berbeda. Contohnya di Indonesia, ada jajanan tradisional seperti gula-gula arina atau gula air yang terbuat dari gula merah cair yang dicetak di atas seng dan sering dijajankan di pasar atau di sekitar sekolah. Di Jepang dikenal sebagai amezaiku, yaitu seni membentuk permen dari gula malt menjadi berbagai bentuk seperti hewan atau bunga. Di India sendiri dikenal sebagai ciki, yaitu permen keras dari gula dan kacang. Sementara di Tiongkok dikenal sebagai tanghulu, yaitu buah yang dilapisi gula kristal. Meskipun bahan dan bentuknya sedikit berbeda, tetapi semuanya memiliki kesamaan loh, yaitu sama-sama dibuat dengan cara yang tradisional, berbahan dasar gula, dan memiliki nilai budaya lokal. Nah Sobis, dari cerita dalgona tadi kita belajar satu hal. Hal sederhana tuh bisa banget loh jadi besar kalau momennya pas. Permen dalgona yang dulunya cuma dijual di pinggir sekolah bisa mendunia ya cuma karena muncul sebentar di drama. Tapi yang cuan, mereka yang sigap ambil peluang. Dan yang menariknya, ini bukan cuma cerita soal Korea doang. Di Indonesia, kita juga punya banyak jajanan tradisional yang gak kalah unik dan punya potensi yang besar. Bedanya, mungkin belum ketemu momen yang pas aja. Nah, disinilah peran kita gimana caranya bikin momen itu muncul. Bisa lewat cerita, kemasan yang kekinian, atau konten yang viral dan gampang dilihat. Nah, makanya jangan anggap remeh jajanan lokal. Siapa tahu jajanan favorit di daerah kamu justru bisa jadi dalgona versi Indonesia yang lebih dikenal dunia. Ingat ya, kadang ide besar lahir dari hal-hal kecil loh. Yang penting kita jeli lihat peluang dan siap bergerak cepat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.